Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Fantika, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungan, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, serta selalu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam tahun 2021 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan, terutama dalam thalabul ilmi kita. Amin ya Rabbal 'Alamin. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan sebuah penyampaian terkait tentang problematika pendidikan di Indonesia, mengenai tentang solusi, kemudian konsep dan cara mengatasinya. Dengan tujuan mudah-mudahan bermanfaat untuk kedepannya, dan video ini merupakan tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan Islam. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang yang pertama, realita dan problematika pendidikan di Indonesia. Kemudian ada sebab terjadinya problem, kemudian solusi yang dapat mengatasi dari problem-problem tersebut. Pembahasan yang pertama, di sini saya membahas tentang realita dan problem pendidikan di Indonesia. Pada dasarnya, pada hakikatnya, secara kuantitatif dapat dikatakan bahwa pendidikan di Indonesia ini telah mengalami kemajuan. Indikator pencapaiannya dapat dilihat pada kemampuan baca tulis masyarakat yang mencapai 67,24%. Jadi dalam hal ini, sebagai akibat dari program pemerataan pendidikan, terutama melalui Impres SD yang dibangun oleh rezim Orde Baru. Jadi namun demikian, keberhasilan dari segi kualitatif pendidikan di Indonesia belum berhasil membangun karakter bangsa yang cerdas dan kreatif, apalagi unggul. Banyaknya lulusan lembaga pendidikan formal, baik sekolah tingkat menengah maupun perguruan tinggi, terkesan belum mampu mengembangkan kreativitasnya dalam kehidupan mereka. Jadi pada realitanya banyak lulusan-lulusan, terutama dari lembaga-lembaga pendidikan, bahkan sampai jenjang universitas pun, lulusannya belum mampu mengembangkan kreativitasnya, belum mampu mengamalkan ilmunya yang telah dia dapat dalam kehidupan mereka. Kemudian dari aspek kesehariannya juga, banyak kekurang puasan terhadap siswa, bahkan terhadap lulusan-lulusan lembaga pendidikan. Mengapa? Banyak orang tua yang mengeluh dengan keadaan siswa, dengan keadaan anaknya yang kurang sopan. Banyak orang yang mengeluh, yang menyayangi banyaknya siswa yang kurang sopan terhadap guru mereka, bahkan sampai kepada orang tua mereka. Banyak juga siswa yang tidak lagi mau membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Bahkan banyak siswa, banyak pelajar yang akhlaknya tidak mencerminkan bahwasannya dia adalah seorang akademis, bahwa yang tidak mencerminkan bahwasannya dia adalah orang yang terdidik. Nah, ini dalam hal ini menjadi problem pendidikan di Indonesia, karena di samping
belum puasnya atau belum mencukupnya lulusan-lulusan lembaga pendidikan yang dapat mengembangkan kreativitasnya dalam kehidupan juga. Di sini banyak problem terkait tentang perilaku, sikap, akhlak seorang siswa, seorang pelajar, seorang lulusan lembaga pendidikan yang tidak mencerminkan bahwasannya dia itu sebagai dia itu sebagai lulusan lembaga pendidikan. Kemudian, di sini sebab terjadinya problem dalam pembelajaran. Di sini saya akan menyampaikan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya problem pembelajaran. Di sini saya mengambil ada 3 faktor. Yang pertama faktor pendekatan pembelajaran, kemudian faktor perubahan kurikulum, dan faktor kompetensi guru. Dalam hal ini, faktor pendekatan pembelajaran muncul pada masyarakat Indonesia. Bermula dari gagalnya sistem pendidikan. Bermula dari pendidikan keluarga, kemudian pendidikan lingkungan sekitar, dan pendidikan di lembaga itu sendiri. Semuanya kurang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sebuah masalah, sebuah kekacauan sehingga anak yang menjadi korbannya. Nah, jadi dalam hal ini faktor yang menyebabkan terjadinya problem di situ adalah faktor pendekatan pembelajaran, baik dari lingkungan keluarganya ataupun lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat, bahkan di lembaga pendidikan itu sendiri tidak mampu mendekatkan, tidak mampu memberikan pembelajaran yang baik terhadap siswa dan pelajar itu sendiri. Nah, kemudian faktor yang selanjutnya di sini saya membahas tentang faktor perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum sejatinya adalah merupakan sebuah tindakan kebijakan pemerintah untuk menciptakan sistem lembaga pendidikan di Indonesia ini untuk lebih baik lagi. Akan tetapi pada dasarnya, pada realitanya, perubahan kurikulum di sini menyebabkan kesulitan, menyebabkan problem dalam pembelajaran di sekolah. Mengapa? Karena dengan bergantinya kurikulum, seiring dengan bergantinya menteri, bahkan itu juga menjadi perubahan kurikulum kebijakan pemerintah. Jadi dengan bergantinya kurikulum dari masa ke masa, memang bertujuan untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Akan tetapi pada realitanya perubahan kurikulum ini sangat mempersulit, terutama dari pengimplementasiannya, terutama di wilayah-wilayah pelosok negeri ini yang kekurangan baik itu dari sumber daya manusianya, baik itu dari fasilitasnya, sarana prasarananya, bahkan dari gurunya itu sendiri belum bisa merespon, belum bisa menjalankan terkait perubahan kurikulum itu. Jadi dapat diambil bahwasannya perubahan kurikulum di sini menjadi sebab terjadinya problem pembelajaran. Bukan semata-mata perubahan kurikulum ini tidak baik. Baik, perubahan kurikulum ini baik, program pemerintah untuk pendidikan di Indonesia ini lebih baik lagi, akan tetapi pada realitanya masih banyak kesulitan-kesulitan dalam pengimplementasiannya. Kemudian, faktor yang ketiga yang menjadi sebab terjadinya problem pembelajaran di Indonesia ini adalah faktor kompetensi guru. Mengapa demikian? Seiring zaman, seiring perkembangan teknologi di Indonesia ini, bahkan di dunia ini, mau tidak mau, seorang guru merespon, seorang guru belajar tentang perkembangan teknologi itu sendiri. Akan tetapi, banyak guru yang
banyak guru yang tidak bisa mengembangkan kompetensinya, sehingga ini menjadi sebuah problem dalam pembelajaran di Indonesia ini. Dengan apalagi pada saat ini, 1 tahun 2 tahun kebelakang, sistem pendidikan di Indonesia menggunakan sistem pembelajaran daring, sistem pembelajaran online. Kebanyakan guru itu tidak bisa mengembangkan kompetensinya, sehingga menjadi sebuah problem dalam pembelajarannya. Oleh karena itu, dalam hal ini seorang guru harus terus belajar, harus terus mengembangkan kompetensinya. Karena pemerintah pun saat ini telah menyediakan program-program terutama dalam kompetensi guru ini. Ada itu kelompok kerja guru mata pelajaran, kemudian ada pembinaan guru, kemudian ada sertifikasi guru. Dalam hal ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi guru sehingga guru di Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Kemudian dari beberapa faktor dan beberapa penyebab terjadinya problem pendidikan di Indonesia ini, saya mengambil beberapa solusi yang saya rasa ini baik untuk dilakukan sehingga minimalnya problem pendidikan di Indonesia ini berkurang. Apa saja itu solusinya? Solusinya adalah yang pertama di sini adalah arah baru pembelajaran di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah tugas dan tanggung jawab seorang guru. Yang pertama arah baru pembelajaran di Indonesia. Solusinya adalah dalam hal ini semua aspek, baik itu lembaga pendidikan, baik itu orang tua, baik itu lingkungan masyarakat, bahkan yang menjadi ujung tombaknya seorang guru, seorang pendidik, harus terus mengembangkan kemampuannya untuk arah pembelajaran di Indonesia ini lebih baik lagi. Bahkan sampai saat ini pemerintah pun mengeluarkan kebijakan baru tentang Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar di sini adalah bertujuan untuk semua elemen masyarakat warga negara Indonesia ini memiliki merdeka belajar, bebas belajar di mana saja, bebas belajar kapan saja, tidak terhalang oleh waktu dan tempat, sehingga arah baru pembelajaran di Indonesia ini lebih baik lagi. Kemudian solusi yang selanjutnya di sini adalah tugas dan tanggung jawab seorang guru. Nah, jadi di sini guru sebagai ujung tombak dalam pendidikan di Indonesia ini harus memiliki rasa sifat tanggung jawab dalam dirinya. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, di sini mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi seorang guru harus memiliki tanggung jawab yang lebih. Jangan semata-mata guru hanya memberikan materi di kelas saja tanpa mengasah, tanpa mengasih, tanpa mengasuh siswanya, sehingga siswanya hanya mendapatkan ilmu di kelas saja tanpa diiringi, tanpa dibekali dengan akhlakul karimah. Kemudian dalam hal ini saya mengambil kesimpulan dalam pembahasan kali ini bahwasannya pendidikan ini sebagai suatu sistem pencerdasan anak bangsa saat ini yang dihadapkan pada berbagai tantangan globalisasi. Kemudian berbagai persoalan pembelajaran terutama yang menyangkut metode pembelajaran yang tepat bagi anak didik perlu dicari jalan tengahnya sehingga mencapai sistem pendidikan yang terbaik dan memecahkan dari problem tersebut. Kemudian, kesimpulan yang selanjutnya adalah sejalan dengan tantangan kehidupan global, peran dan tanggung jawab guru pada masa yang akan datang akan semakin kompleks, sehingga guru dituntut untuk melakukan berbagai peningkatan dan penyesuaian penguasaan kompetensinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada penyampaian kata yang salah, yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berharap
pendidikan di Indonesia ini, terutama dalam pengelolaan pendidikannya, berjalan lebih baik lagi sehingga menjadikan Indonesia ini negara yang berpendidikan. Syukron ala ihtimaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.